Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Terlalu baik Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Engkau yang menolong kami, Engkau yang memelihara hidup kami. Biarlah hidup kami Tuhan selalu mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Musim akan selalu berganti,
ACC. Shalom buat kita semua. Saya berdoa kita semua dalam perlindungan Tuhan yang sempurna dan ditolong Tuhan setiap saat. Edisi Saat Teduh sepanjang bulan ini Bapak Ibu kita akan belajar tentang kisah Ayub. Tapi sebelum kita mendengarkannya, kita minta pertolongan dari Roh Kudus. Saya ajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih buat kehidupan yang Tuhan masih sediakan pada kami saat ini. Kami bersyukur buat kesehatan, buat semua fasilitas Tuhan yang kami masih bisa nikmati sampai detik ini. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Tuhan masih beri kami waktu untuk mendengarkan sebagian kecil firman Tuhan. Bapa, berkati setiap kami supaya kebenaran firman ini boleh tertanam dan tumbuh menghasilkan buah dalam hidup kami. Berbicaralah Tuhan dengan bahasa yang sederhana, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di edisi kali ini kita akan belajar Ayub pasal yang ke-8. Tema hari ini saya beri judul Logis belum tentu benar. Sepanjang perjalanan kehidupan kita tidak lepas dari namanya masalah dan pergumulan. Atau mungkin bahkan di antara kita sampai detik ini masih bergumul dalam masalah yang berat. Seakan-akan masalah ini tidak selesai-selesai. Bahkan cenderung membuat kita kecewa dengan Tuhan. Marah pada Tuhan dan memberontak. Sampai kadang kita berpikir Tuhan kayaknya ini tidak adil. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Ayub pernah ada dalam situasi seperti ini. Ayub pernah merasakan hal seperti ini Bapak Ibu. Ayub orang saleh, Ayub orang jujur, takut akan Tuhan. Dia pun tidak luput dari yang namanya penderitaan. Bahkan sampai mengutuki dirinya sendiri saking frustasinya dia. Dan dia tidak tahan terhadap penderitaan yang teramat berat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketaatan kita terhadap Tuhan tidak menjamin untuk kita tidak dapat masalah. Saya ulangi, ketaatan kita kepada Tuhan tidak menjamin bahwa kita tidak akan mendapatkan masalah. Di Ayub pasal 8 ini kita belajar bahwa di situ banyak perbincangan Bildad, sahabat Ayub, terhadap Ayub. Dan yang saya simpulkan sepanjang pasal ini, Bildad berpendapat bahwa Ayub lagi dihukum Tuhan. Ayub kayaknya lagi dimarah Tuhan. Kita baca di Ayub 8 ayat 5 sampai dengan 6. Tetapi engkau, kalau engkau mencari Allah dan memohon belas kasihan dari Yang Maha Kuasa, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu Ia akan bangkit demi engkau dan Ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Itu perbincangan Bildad terhadap Ayub. Logis memang Bapak Ibu yang diucapkan Bildad, bahwasannya Tuhan menghukum orang-orang yang berdosa. Tapi mungkin Bildad lupa bahwa tidak semua penderitaan yang terjadi itu karena orang berbuat dosa kepada Tuhan. Bildad mengesampingkan bahwa ada penderitaan yang diizinkan Tuhan untuk menguji atau memurnikan ketaatan iman seseorang. Oleh karena itu, tema saat ini saya beri judul Logis belum tentu benar. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, Ayub kita tahu orang saleh, jujur, dan memang itu diakui oleh Tuhan Allah sendiri, tertulis di Ayub 1 ayat 8b. Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Diakui oleh Tuhan Allah sendiri bahwa Ayub itu orang saleh. Berbeda dengan pandangan Bildad.
sebagai sahabat Ayub yang menganggap bahwa Ayub lagi dihukum Tuhan. Padahal Tuhan hanya mau menguji dengan mengizinkan masalah datang lewat iblis bertubi-tubi. Sebagaimana kita belajar di pasal-pasal sebelumnya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita perlu belajar dari kisah Ayub ini di pasal 8 ini terlebih khusus. Dan perlu kita teladani. Yang pertama, kokoh dan teguh di tengah intimidasi. Teguh berpengharapan pada Tuhan dan tetap pandang Tuhan. Karena pada kesudahannya Ayub berbicara begini di Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Poin kedua, lewat badai hidup yang seperti tidak ada habis-habisnya ini, kita akan lebih kenal siapa Yesus Tuhan yang kita sembah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, terkadang kita perlu mengalami situasi yang tidak enak, situasi yang mengancam, situasi yang mencekam, supaya kita bisa melihat kemuliaan Tuhan nyata turun atas kita. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan kita dengan firman-Nya. Amin. Saya rindu untuk mendoakan kita semua dan siapa saja kita yang menyaksikan video kali ini. Saya mau berdoa untuk saudara, Bapak Ibu semua. Di saat ini kita akan masuk dalam doa tutup. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Biarlah lewat cerita Ayub ini Tuhan, kami terus taat, kami terus mau pandang Tuhan sampai pada kesudahannya. Bapa, terima kasih Tuhan, kuatkan kami melewati badai-badai hidup ini Tuhan. Kami tahu ini tidak mudah, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang besar yang sanggup menguatkan dan memampukan kami. Terpujilah Engkau Bapa kami di sorga. Ini doa kami Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.